Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali menjumpai saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 16 ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah 3 orang kaya. Saudara, kalau kita baca ayat ini secara lengkap, maka kita akan melihat bahwa di sini ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ada orang kaya yang selalu bersukaria dalam kemewahannya, tetapi ada seorang pengemis yang begitu menderita kelaparan, begitu melarat hidupnya, tidak mampu menggerakkan tubuhnya, sampai-sampai anjing-anjing datang dan menjilati borok-boroknya. Selama ini kita mengenal cerita ini sebagai orang kaya dan Lazarus. Tetapi saudara, kalau kita melihat lebih dalam, maka sebenarnya dalam bagian ini kita akan melihat bahwa di sini bukan orang kaya dan Lazarus, tetapi di sini ada 3 orang kaya. Yang pertama, orang kaya yang selalu bersukaria dalam kemewahan. Dia selalu makan yang enak-enak, selalu berpakaian jubah ungu. Orang kaya ini, dia sangat kaya, dia sangat ada dalam kemewahan, tapi sayang, dia tidak pernah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya ketika dia mati, Lazarus juga mati, orang kaya ini juga mati. Orang kaya ini justru ada di tempat kesengsaraan, ada di dalam tempat siksaan. Orang kaya ini, dia kaya secara jasmani, tapi miskin secara rohani. Dan di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya, ada seorang pengemis yang terbaring di situ. Pengemis bernama Lazarus yang melarat, miskin, kelaparan, bahkan tidak mampu menggerakkan tubuhnya, sampai anjing-anjing menjilati boroknya. Tetapi saudara, sekalipun orang miskin ini, sekalipun Lazarus ini berada dalam begitu banyak penderitaan, tapi dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Makanya ketika dia mati, dia bisa ada di pangkuan Bapa Abraham. Lazarus miskin secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Lalu Lazarus ada di pangkuan Bapa Abraham. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, maka saudara akan melihat bahwa Abraham ini adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Abraham ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya ternak domba yang banyak, dia punya harta yang banyak, punya budak yang banyak. Tetapi Abraham juga adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya Yesus mengatakan bahwa Abraham telah gembira melihat hariku. Saudara, Abraham kaya secara jasmani, tapi juga kaya secara rohani. Makanya saudara, dia disebut Bapa orang beriman. Puncak dari iman Abraham adalah ketika Allah menguji imannya dengan meminta dia mengorbankan Ishak anaknya. Di sini saudara, Abraham kaya secara rohani, kaya secara jasmani. Pagi ini saudara, kita belajar dari firman Tuhan, dan kita melihat bahwa di dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa ada 3 orang kaya. Orang kaya, kaya secara jasmani, miskin secara rohani. Lazarus, dia miskin secara jasmani, kaya secara rohani. Dan Bapa Abraham, kaya secara jasmani, kaya secara rohani. Pagi ini saudara, saudara ada di pihak yang mana? Saudara di golongan yang mana? Jawab sendiri dalam hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami belajar satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana ada 3 orang kaya dalam teks yang kita baca ini. Kami melihat bahwa ada yang kaya secara jasmani, namun miskin secara rohani. Ada yang miskin secara jasmani, namun kaya secara rohani. Dan ada Bapak Abraham yang kaya secara jasmani, kaya secara rohani. Biarlah dengan firman ini kami boleh memikirkan kami ada di posisi yang mana. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, saya tetap mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.